Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali perkenalkan saya Isma Nur Andini yang akan memandu acara pada hari ini. Di sesi kali ini kita akan melakukan tanya jawab dan membahas tentang kuliah dan kerja. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya bersama dengan salah satu alumni Ikamala UTM angkatan tahun 2012, Mas Yusron. Mungkin ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah? Ya, perkenalkan nama saya Yusron Anggayah tadi. Saya berasal dari Desa Kembangbau, tempatnya di depan SMP Kembangbau ya. Saya dulu alumni Universitas Trunojoyo tahun 2012. Ngambil jurusan teknologi industri pertanian yang dinaungi di bawah naungan Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo. Mas Yusron gimana nih kabarnya? Baik-baik saja apa gimana? Alhamdulillah baik di era pandemi ini. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Lagi ada kesibukan apa nih Mas? Dengar-dengar kok dari teman-teman ada bisnis nih. Bisnis apa mungkin bisa dijelasin dikit-dikit gitu aja. Kalau bisnis kita selalu menjalani ya, menyesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau bisnis utama ya tetap kita pertahankan lah. Kalau bisnis sampingan dan lain-lain yang penting ada income-nya ya selalu kita jalani. Kalau sekarang ini contohnya saja kita bergerak di bidang craft terutama ya, di bidang kerajinan. Kalau usaha saya yang ada di Madura itu Cindra Mata Kampus. Di sana menjual aneka berbagai macam souvenir, kebutuhan kampus, event-event, wedding dan lain sebagainya. Kalau di era pandemi ini karena kebanyakan teman-teman berada di rumah ya, jadi kita mainnya online. Dan online ini yang kita sasar baru-baru kali ini yaitu buket yang di dalamnya itu ada frame ya, di dalamnya frame. Jadi buket itu lebih mini lah, dan itu banyak disukai oleh orang-orang sekarang ini. Dan kita juga nggak hanya di situ karena era pandemi ini kan yang disasar itu banyak sektor. Terutama pendidikan, salah satunya kita akan berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau era kayak gini, kampus off dan sekolah-sekolah off ya kita memang berpengaruh besar di situ. Jadi kita harus mencari potensi-potensi yang lain yang sekiranya dapat menghasilkan income. Wah, bagus sekali Mas ya. Menghasilkan di kala pandemi. Gitu. Kalau boleh flashback sedikit nih Mas. Bisa nggak sih menceritakan pengalaman waktu awal-awal masuk UTM sampai akhirnya lulus? Dikit aja Mas, nggak apa-apa kok. Oh, iya. Kalau terkait perkuliahan ya, dulu saya alumni SMK Muhammadiyah 5 Babat. Rumah saya meskipun jauh ya dari rumah saya di sana, mulai mandiri memang dari orang tua mengizinkan seperti itu. Terkait perkuliahan dulu saya itu di sana kan belum ada namanya online ya, dulu 2012 itu yang namanya mau kuliah itu bingung. Kita mau ke universitas misalnya Trunojoyo, ini mau ngambil jurusan apa, di fakultas apa itu bingung karena kita nggak tahu definisi fakultas itu apa, jurusan itu apa. Sebelumnya itu saya dulu pasrah kepada teman saya. Jadi teman saya yang TKJ itu kan sudah bisa online ya, dan sedangkan saya jurusan dari basicnya otomotif dulu di SMK lah. Di sana saya itu minta tolong kepada teman saya TKJ itu untuk mendaftarkan online pertama itu di Politeknik Negeri Malang sama Trunojoyo. Pas ditanya teman saya, Mas ambil apa ini? Kalau di Politeknik Negeri Malang ngambil teknik industri lah, karena basicnya kan menyesuaikan jurusan kayak gitu. Dulu pemikirannya seperti itu. Kemudian
yang di Trunojoyo ditanya, Mas ngambil apa? Teknik industri juga. Terus yang TKJ ini bilang, teknik industri di Trunojoyo ini jurusannya ada teknologi industri pertanian, Mas. Oh ya wes Mas, itu aja. Nah, saya pasrah kepada teman TKJ tadi. Di situ ternyata karena dulu kan memang informasi itu kurang, jadi kita harus baca ya media koran atau media info-info dari perorangan lah, karena online nggak sepesat sekarang ini. Dan kemudian di situ saya lolos yang di Trunojoyo, tapi yang di Malang saya tidak lolos. Lalu saya telusuri lebih dalam, ternyata saya ini masuk di Fakultas Pertanian. Nah, di situ itu nggak dijelaskan. Aslinya ngambil di teknik industri kok bisa masuk pertanian. Jadi saya ini termasuk mahasiswa yang salah jurusan ya. Tapi alhamdulillah saya juga di teknik industri. Kalau masuk di teknik industri pun jelas nggak bisa lah. Di sana banyak perhitungan juga. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan jalan yang lain ya, ditunjukkan di teknologi industri pertanian ini. Di sana itu basicnya yaitu mengolah hasil pertanian menjadi produk pangan. Dan pemikiran tetangga atau orang-orang di rumah itu pertanian apa endingnya ya macul, traktor dan lain-lain seperti itu ya. Tapi ketika saya belajar di sana itu nggak ada kaitannya itu, dan itu ada jurusannya sendiri memang di agroteknologi industri, di agroindustri. Nah, itu ada sendiri-sendiri lah jurusan masing-masing. Itu ada yang pemasaran, itu agribisnis, ada yang pengolahan ya TIP tadi. Saya semenjak masuk di sana itu ya alhamdulillah langsung dirangkul sama kakak tingkat dari Ikatan Mahasiswa Lamongan. Saya di sana belum punya kos awalnya, jadi saya langsung dirangkul sama teman-teman Ikamala. Ya saya cukup berterima kasih, dan sampai akhirnya saya dibimbing sampai sekarang ini. Saya juga berterima kasih banyak pada Ikatan Mahasiswa Lamongan. Di sana memang anaknya loyal anak Lamongan itu ya. Jadi saling membantu. Di sana setelah ngekos itu 1 bulan kita dikoskan, lalu kita disuruh untuk mandiri, diberi link kontrakan lah, ibaratnya 1 rumah itu, kemudian kita jadikan base camp di sana untuk anak-anak Lamongan khususnya. Jadi kita memang saudara lah, satu kota, satu perjuangan juga. Seperti itu. Ya itu untungnya Mas ya, punya teman dari satu daerah yang sama. Iya. Mau tanya nih Mas, pernah nggak sih waktu kuliah itu sambil kerja, ataupun punya teman yang kuliah sambil kerja? Oh iya. Kalau kuliah sambil kerja ini saya ngelakuinnya pada semester 2 awal. Karena saya berkecimpung ketika di dunia kampus. Itu di semester 1 itu memang saya buat adaptasi. Terutama kita kan jauh dari rumah ya. Kita tahu orang Madura juga identik keras-keras seperti itu, tapi sebetulnya enggak, cuma kita aja yang beradaptasi. Jadi menyesuaikan lingkungan dulu. Setelah itu saya punya kenalan juga dari Ikamala, dari teman Kolil namanya, orang Pucuk. Nah dia punya program kreativitas mahasiswa. Di situ dia lolos di Danai Dikti, tapi statusnya dia mau lulus. Nah di situ kemudian kita duplikat ya idenya itu, kita duplikat sama teman saya satu kontrakan. Gimana kalau usaha ini diselanjutkan ya, usaha dari pengolahan limbah kaca itu. Nah saya berpikir keras sama teman saya di semester 2-nya ini, saya belajar. Sebelumnya itu ya cari ilmunya dulu lah ya,
cari celahnya, resikonya bagaimana, modalnya berapa. Di situ kita modal yang paling minim, urunan orang bertiga itu anak Lamongan semua. Lah kemudian terkumpul uang itu Rp150 pada zaman itu ya, dibelikan peralatan seadanya, yang penting bisa digunakan. Kemudian kita belajar sampai semester 3 ke 4 itu produk kita mulai layak jual, jadi ada prosesnya ya. Dan itu pun pas di semester 3 itu ya ada gejala lah, ada namanya praktikum perkuliahan. Ya memang resiko kuliah sambil kerja itu ya kita harus punya manajemen waktu yang baik. Di situ kita ya dituntut kuliah. Kalau inisiatif saya sendiri kan 70% itu lebih banyak memikirkan ketika setelah kuliah dibandingkan ketika kuliah. Jadi kuliah itu hanya mengecas lah ya ilmu, mengisi ilmu yang baru-baru lah untuk dipraktekkan di dunia luar nantinya. Jadi seperti itu. Kemudian sampai lulus kita jalankan usaha itu, alhamdulillah mempunyai ilmu dan mempunyai omset, dan saya lanjutkan sampai sekarang yang berguna untuk lingkungan juga berdaya. Kita kan diciptakan sebagai sarjana, ketika lulus itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, memang teman-teman sekarang ini memang sepertinya kalau udah kuliah kebanyakan cari kerja ya. Lah sekarang ini masalahnya zaman udah berubah ya. Jadi kita lebih baik berpikir mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan sebetulnya pekerjaan itu ya aktivitas yang kalian lakukan, bukan berdiam diri. Yang penting kita bergerak, mempunyai ide apa langsung eksekusi di situ, dan jangan memikirkan modal terlebih dahulu. Modal itu nomor 5 lah. Dan yang penting itu kita action terus saja. Nanti sambil jalan pasti ada jalannya sendiri. Ya, seperti itu. Ya mau tanya lagi nih Mas. Ya. Kuliah kan udah berat ya. Terus kenapa kok sambil kerja? Kenapa milih sambil kerja? Ya kuliah memang udah berat, tapi ya karena keinginan tadi, masa kita cari yang berbeda saja sih. Masa kita harus ngejar PNS, ngejar endingnya tetap sama. Orang kuliah juga endingnya akan berkarir, dan orang kuliah itu melatih soft skill sebetulnya. Tapi kalau tanpa eksekusi kan bohong namanya ya. Jadi kuliah itu teori tok, prakteknya nggak ada ya, sama saja ngedabrus ya, nggak ada actionnya. Nah di situ yang namanya jurusan ekonomi aja belum tentu dia berkecimpung di dunia bisnis. Yang namanya manajemen juga belum tentu dia kerjanya bisa menjalankan usaha seperti itulah. Jadi memang kayak kalau saya sendiri berkecimpung di dunia bisnis itu memang senangnya itu fleksibel. Dan pas kuliah itu ya kita memang dituntut manajemen waktu yang cukup strong. Kita harus memanage waktu, misalnya kuliah ini jam 7 sampai 11. Ada job-joban ya, kayak kemarin dulu itu kita udah janji sama anaknya, ya bisa, udah bilang bisa. Jadi kita harus amanah lah, punya tanggung jawab. Jadi sisa kuliah misalnya jam 7 sampai 11 tadi itu kita fullkan kuliah. Misalnya ada longgar jam 12 sampai jam 3. Ya kita buat untuk nanti sorenya biasanya praktikum. Nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang lain jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya kita memang ya pencolotan lah. Habis dari kontrakan garap, lalu kembali lagi ke kampus kayak gitu. Yang penting ya diatur kesehatannya gitu aja. Memang dibutuhkan tenaga yang ekstra dibandingkan mahasiswa yang lain. Kita memang seperti itu.
kadang juga pernah pas deadline terus ada kuliah tambahan susulan itu, saya pernah sempat itu desain di belakang bawa laptop. Untungnya kok pas itu dosennya memang enakan, jadi beliau memang guyon, yang penting bisa dipahami mata kuliahnya gitu. Jadi saya selingkan ke belakang, biasanya bangku saya di depan atau di tengah ya. Terus kemudian ada job-job yang sangat mendesak sekali, jadi saya bingung ini kuliah apa kerja yang saya utamakan. Akhirnya saya campur dan saya bergeser tadi itu. Biasanya fokus ya tanya ke dosen, aktif lah. Dan untuk terkait dunia perkuliahan itu sebetulnya nggak ada istilahnya yang kuliah itu anak pintar-pintar. Nah, di situ adik-adik jangan sampai minder ya, karena saya sendiri dari basicnya dari anak SMK ya nggak begitulah kalau akademik. Tapi dulu saya dipesani sama mas saya yang ITS itu PPNS, di sana itu memang di dunia perkuliahan itu yang penting aktif dek. Jadi misalkan dosen ada yang bertanya, kalau bisa sampean itu bertanyalah meskipun itu simple. Jadi nanti dosen itu akan mengamati sampean kalau aktif, dan aktif itu nilainya nggak bisa dijabarkan. Jadi kalau misalkan kita ngerjakan mata kuliah MTK ya, misalnya matematika 3 kali 6 hasilnya 18, itu kan jelas. Kalau aktif itu nggak bisa dijabarkan, itu karena bisa jadi dosen itu suka terhadap kita sering aktif di dalam kelas, akhirnya dosen memberikan nilai baik juga bisa. Sama saja ketika pas sempro atau angkatan terakhir ya, angkatan ketika skripsi itu banyak teman-teman yang sidang dipersulit sama dosennya karena ayal-ayalan masalah teori. Sebetulnya dosen itu juga tahu makhluk sosial, jadi biasanya mengambil dari sisi-sisi yang lain. Dosen lebih suka orang yang penurut, yang yang nggak penurut banget ya, ada feedbacknya lah, ibaratnya itu dia nggak memandang secara teori, tapi anak ini bagaimana dia berjuang untuk memperjuangkan teori yang ia peroleh ketika dia melakukan analisis itu. Lebih ke seperti itu. Proses bagaimana iya berkembang. benar. Jadi prosesnya itu yang dinilai kebanyakan di dunia perkuliahan itu. Ada teman saya juga sampai sekarang juga belum lulus ya, itu faktornya karena dia ketika udah kena di PHP dosen seperti itu, dia itu langsung baper itu langsung ibaratnya ngambek, dia nggak mau ngerjakan lagi seperti itu. Lah di situ kan dosen kan meskipun dia anaknya cerdas, pintar ketika di semester 1 sampai 6 ke 7 itu pintar. Lah endingnya pas di situ dia malah telat. Itu sering sekali malahan karena dia berpikirnya itu dia menganggap dirinya mampu. Nah, di situ yang nggak disukai dosen seperti itu. Harusnya itu ya berpikir fleksibel. Nah, itu kan nanti yang akan digunakan di masyarakat seperti itu kan. Kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri, misalnya nggak memberikan, misalnya nggak nyontekin temennya saking pinternya lah, seperti itu, nggak memberitahukan teman-temannya. Nah itu kan berarti sifatnya egois kalau di mata dosen seperti itu. Kalau ya seperti itulah. Jadi banyaknya banyak yang dinilai itu dari prosesnya semuanya sih. Meskipun di dunia bisnis juga begitu, orang melihat kita hasilnya tuwok, tapi prosesnya padahal yang jungkel balik kayak gitu ya. Berarti kita harus menikmati proses. Pertanyaan selanjutnya, di masa COVID yang seperti ini dan pembelajaran yang belum 100% offline, menurut Masnya
apakah ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk kerja sambil kuliah? Kalau waktu yang tepat memang seperti ini menurut saya, karena akademik lebih dikesampingkan kan, karena kita juga belum pernah merasakan pandemi. Sebelumnya kan belum ada pandemi seperti ini, dan negara ini pun masih beradaptasi dalam belajar online istilahnya ya. Jadi memang yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak muda sekarang ini ya harus produktif, mencari potensi-potensi diri yang sekiranya bakatnya di apa, coba kalian gali. Di situ juga memiliki potensi yang cukup luar biasa yang dapat menghasilkan juga. Jadi menurut saya sih memang di era pandemi ini ya kita dituntut di rumah sama negara, tapi ya ada baiknya kita mencari referensi di online juga. Apa yang sekiranya kapasitas diri kita di bagian apa kira-kira mencocokkan lah. Jangan bergantung pada kuliah kalau saat ini, karena kita kalau main di Zoom kayak dikasih tugas kan monoton. Memang soft skill itu perlu, tapi ya kita harus perbanyak eksekusi lah. Di sini memang harus banyak action. Di kala pandemi ini kita jangan gunakan untuk main game online, melakukan yang tidak bermanfaat lah. Sekiranya dapat bermanfaat, insya Allah nanti kedepannya juga menjadikan diri kita juga berkualitas. Ya, kalau udah berkualitas enak nanti dicari orang. Oh, si A lo punya potensi ini, si B punya ini. Jadi orang lain itu tahu. Bukan hanya sekedar kuliah, tapi kita juga menciptakan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Pertanyaan terakhir Mas, tips buat teman-teman yang mungkin punya pandangan kuliah sambil kerja nih, tipsnya apa? Tipsnya ya selalu semangat ya, terutama semangat itu membangun mood. Soalnya orang usaha itu moodnya itu naik turun. Jadi kalau naik memang sergap banget, ketika lagi sepi mungkin bisa jadi down. Nah, di sini kita harus menyetabilkan mood. Mood itu berefek sangat panjang. Kita juga bertahan berapa tahun ini juga banyak gejolak ya. Saya sendiri juga dalam proses itu nggak tiba-tiba muncul di permukaan langsung seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi juga. Untuk teman-teman yang di sana lagi berjuang, entah membantu orang tua, ya lakukan aktivitas itu sebagaimana kita bekerja untuk diri kita sendiri, nantinya juga akan bermanfaat ke depannya. Tipsnya itu terutama di era pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan ya, terutama kalau kita nggak sehat, nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Kalau mau sakit juga repot, nanti di rumah sakit juga perlu disuap, nggak ada yang jenguk dan lain sebagainya. Dan itu saja sih, antara menyeimbangkan kesehatan dengan aktivitas. Kalau kita dikasih kesehatan, berarti kita harus memberikan tenaga kita untuk hal-hal yang positif, bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Udah itu aja mungkin. Terima kasih Mas untuk tipsnya yang mungkin bisa membantu teman-teman yang ada di rumah. Terus saya ambil kesimpulan, jadi kita sebagai mahasiswa itu bisa melakukan kerja sama sambil kuliah sebenarnya kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan kita harus ingat, mimpi itu tanpa eksekusi itu hanya kebohongan, seperti itu. Dan mungkin kalau kita membangun bisnis dari kuliah, mungkin saat lulus nanti bisa besar seperti pengalamannya Mas Yusron. Begitu. Terima kasih Mas Yusron telah berbagi pengalaman dan juga waktunya bersama kita. Sekian sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.